Halo Ibu dan teman-teman, dalam video ini kami kelompok 4 akan membahas tentang kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Dalam pembahasan kali ini, kami akan mengulas terkait dengan dugaan kasus pajak yang dilakukan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Sehubungan dengan tindakan perusahaan tersebut, dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan badan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang menimbulkan kerugian pada negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikut. Baik, yang berikutnya, pada Selasa 25 November 2014 pukul 8:01, sehubungan dengan selesainya sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar atas kasus pidana pajak di wilayah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan terdakwa Beni I Manuhua, Direktur Utama PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014 dengan agenda sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Beni I Manuhua, Direktur Utama PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar, subsidiar 4 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding. Yang berikutnya, dalam persidangan sebelumnya tanggal 3 September 2014 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menyatakan terdakwa Beni Manuhua, Direktur Utama PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan badan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B dan G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp816.675.458, subsidiar 6 bulan kurungan. Kepada pemateri berikut, saya persilakan. Baik, selanjutnya B. Ulasan materi. Sehubungan dari sumber kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, berikut beberapa ulasan terkait hal-hal yang dilanggar oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terhadap mekanisme perpajakan, antara lain sebagai berikut. 1. Secara sengaja tidak melaporkan SPT tahunan perusahaannya ke kantor pajak setempat. 2. Secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. 3. Menyebabkan timbulnya kerugian pada negara. 4. Pidana hukum yang harus diterima oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Dari hal-hal yang berkaitan dengan kasus tindak pidana oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, berikut penjelasan lengkap mengenai 4 poin di atas. 1. Secara sengaja tidak melaporkan SPT tahunan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
dan untuk melaporkan tentang a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian pajak. B. Penghasilan merupakan objek pajak, bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotongan dan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, pembahasan berikut mengenai 2 kategori SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang dilaporkan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua, SPT masa. Terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan jejak tersebut diatur. Yang pertama, PPh pasal 21 atau 26. Yang kedua, PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh pasal 23 atau 26. Yang keempat, PPh pasal 25. Yang kelima, PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam, PPh pasal 15. Yang ketujuh, PPN pajak pertambahan nilai. Yang kedelapan, PPN bagi pemungut. Yang kesembilan, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Dan yang ke-10, pajak penjualan atas barang mewah. Sesuai dengan pengertian singkat di atas mengenai SPT dan fungsinya serta jenisnya, seharusnya wajib pajak dalam hal ini PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi dapat mempertanggungjawabkan dengan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan hal-hal yang wajib dilaporkan dalam fungsi SPT di atas selayak sudah harus dilakukan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dan untuk jenis SPT yang dilaporkan PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ialah SPT tahunan. Baik, saya akan membacakan materi berikut terkait dengan pembahasan wajib pajak PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Perlu diketahui bahwasannya penghasilan perusahaan tersebut dipungut oleh PPh pasal 23, dan yang perlu diketahui dalam hal bukti potong PPh pasal 23 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan subjek pemotong PPh pasal 23. Yang kedua, wajib pajak yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh. Yang ketiga, pembayaran serta bukti potong PPh pasal 23. Yang keempat, pelaporan PPh pasal 23 dalam bentuk SPT masa PPh pasal 23. Yang kelima, orang pribadi sebagai subjek bukti potong PPh pasal 23. Yang berikutnya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk tindakan yang ilegal dan juga kriminal. Banyak sekali dampak negatif dari adanya penggelapan pajak seperti berikut. Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan tidak sehat di antara para pengusaha. Yang berikut langkahnya, modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus, sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. Yang berikut, dengan adanya penyelewengan dan hutang pajak, tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan sehingga menghambat pembangunan infrastruktur. Yang berikutnya, dan yang terakhir, menghambat penyusunan RAPBN. Untuk materi berikut saya persilakan. Baik, yang berikut pidana hukum yang harus diterima oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Poin yang pertama, tindak pidana di bidang perpajakan. Yang pertama, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 juta
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2. Yang berikut, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang dilaksanakan terkait kasus pidana PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ialah tidak lain melalui jalur hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Poin yang berikut, upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan. Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindakan pidana secara optimal. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kewajiban atau kebijakan kriminalisasi. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social welfare. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan penanggulangan tindak pidana dalam pembahasan ini terkait tindak pidana perpajakan dengan menerapkan rezim atau money laundering, pencucian uang, didasarkan bahwa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan negara dalam upaya mencegah berbagai rekayasa meminimalisasi beban pajak. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan yang berikut yang berikan kepada pemateri yang berikut. Selanjutnya, pendekatan menyangkut penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti-money laundering didasarkan modus offset pelaku dengan maksud untuk meminimalkan risiko terdeteksi. Biasanya para pelaku penggelapan pajak berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal usul hasil kejahatan atau proses of crime dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya, yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Untuk itu diperlakukan prinsip-prinsip transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK. Yang berikut, solusi hasil pengamatan. Yang pertama, perlunya sosialisasi oleh pihak terkait, dalam hal ini kantor pajak terhadap keseluruhan wajib pajak, yang mana setiap adanya pembaruan ataupun informasi terbaru mengenai pelaporan perpajakan ataupun hal yang berhubungan dengan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, kesadaran wajib pajak perlu dipupuk kembali mengingat dengan maraknya kasus pajak yang beredar dari tahun lalu. Seperti halnya kasus pajak dalam pembahasan ini menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada kelangsungan pembiayaan maupun pendapatan negara. Yang ketiga, pengawasan sangat perlu apabila adanya indikasi tindak kasus penyelewengan terhadap mekanisme perpajakan yang seharusnya diterapkan oleh keseluruhan wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Baik, berikutnya tentang kontribusi terhadap permasalahan yang ada pada materi. Kontribusi yang ada dalam permasalahan pada pembahasan berikut, yang mana kembali kepada kesadaran dan kepahaman khususnya bagi seluruh wajib pajak, dan perihal pajak sangat berkontribusi bagi perekonomian negara. Adapun sumber yang kami kutip yaitu dari sumber www.pajak.go.id tentang kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan 10 bulan penjara, denda 1 miliar subsidiair, 4 bulan kurungan. Demikian pembahasan kami mengenai kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan khususnya untuk kesadaran perlakuan pajak bagi wajib pajak. Wajib pajak harus tahu pentingnya kepatuhan tentang tata cara perpajakan yang berlaku. Sekian video dari kami, terima kasih.